Selamat malam, Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok IS08 yang terdiri dari saya, Agam Horizen, ada Nurdiana, Nila Sari Susanto, Retno Himawati, dan Roy Putra Hardianto. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memaparkan hasil final project dari mata kuliah Human Integrated System. Proyek ini merupakan rangkuman dari serangkaian praktikum yang telah kami lakukan, mulai dari pengukuran antropometri, biomekanika dalam pengangkatan beban, hingga analisis konsumsi energi dan tingkat kelelahan. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana sistem kerja manusia dapat diintegrasikan dengan desain dan ergonomi guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan efisien. Adapun tujuan dalam praktikum ini, yang pertama adalah praktikum antropometri, bertujuan untuk memahami pengertian antropometri itu sendiri, kemudian mengukur dimensi tubuh manusia, dan menganalisis data tersebut agar dapat diterapkan dalam desain produk atau lingkungan kerja. Kemudian untuk praktikum biomechanics and manual handling, kami berfokus pada cara pengangkatan beban yang aman. Kami mempelajari bagaimana postur, sudut tubuh, dan beban mempengaruhi risiko cedera, serta menghitung lifting index menggunakan rumus dari Linnaeus untuk mengevaluasi tingkat keamanan aktivitas pengangkatan. Kemudian tujuan praktikum yang selanjutnya yaitu praktikum ketiga adalah memahami hubungan antara kelelahan fisik dan konsumsi energi selama aktivitas. Kami melakukan pengukuran detak jantung, respirasi, dan suhu tubuh, serta menghitung konsumsi energi berdasarkan beban kerja. Praktikum ini membantu kami memahami pentingnya manajemen waktu istirahat dan workload dalam mencegah kelelahan berlebih pada pekerja. Berikut adalah data antropometri tubuh yang diambil oleh anggota HIS 08, yaitu laki-laki dan perempuan masing-masing satu orang. Setiap baris tentunya mewakili dimensi tubuh yang berbeda seperti tinggi badan, panjang lengan, lebar bahu, dan sebagainya. Nilai-nilai statistik seperti rata-rata yang menunjukkan nilai tengah dari seluruh data pengukuran juga ditampilkan. Kemudian juga ada standar deviasi yang mengukur seberapa besar variasi data dari rata-rata. Ada juga persentil yang digunakan untuk menunjukkan presentasi populasi yang memiliki ukuran tubuh di bawah nilai tersebut. Misalnya seperti P50 yang berarti 50% dari populasi memiliki nilai di bawahnya atau nilai median. Kemudian ada P95 yang berarti hanya 5% yang memiliki ukuran di atasnya. Data-data ini tentunya sangat penting dalam ergonomi karena memungkinkan kita untuk merancang alat, ruang kerja atau sistem yang dapat mengakomodasi berbagai ukuran tubuh manusia secara optimal, dari yang kecil hingga yang besar. Untuk selanjutnya antropometri tangan ini kita ambil sampel dari dua responden, satu laki-laki dan satu perempuan, di mana di dimensi ini dilakukan pengukuran sebanyak 18 poin, di mana ada X itu rata-rata, kemudian ada deviasi, kemudian ada persentil dari persentil 1 sampai persentil 99, yang mana nanti digunakan untuk menentukan ergonomik pada saat pendesain kerja. Next. Untuk proses pengumpulan data, aktivitas material handling yaitu mengangkat dan memindahkan karung bahan baku dari palet ke mesin pencampur. Aktivitas ini dipilih karena mencerminkan tugas yang umum di industri manufaktur, terutama di industri makanan dan melibatkan gerakan berulang, beban berat, serta postur kerja yang berpotensi menimbulkan kelelahan. Pengumpulan data dilakukan untuk mengevaluasi aspek antropometri, biomekanika, dan konsumsi energi, serta dijadikan dasar perancangan produk untuk meringankan aktivitas tersebut. Dari aktivitas mengangkut karung bahan baku kurang lebih 15 kilo dari palet ke mulut hopper mesin. Untuk frekuensi kurang lebih 6 kali per menit selama kurang lebih 20 menit. Untuk kondisi kerja sendiri berdiri di lantai datar, posisi kerja membungkuk dan memutar tubuh. Next. Untuk data dan analisis, kita menggunakan mengambil 5 responden pekerja pria untuk memastikan desain alat bantu ergonomis. Di mana dalam pengukuran ini yang diukur adalah tinggi badan, rentang lengan, tinggi pinggang, dan panjang tungkai. Next. Untuk prinsip antropometri yang digunakan diantaranya satu, ukuran minimum dan maksimum untuk menentukan tinggi ideal alat bantu angkut. Kedua, distribusi normal untuk menentukan tinggi optimal area kerja.
Ketiga, range estimation jangkauan kerja untuk menentukan area jangkauan lengan saat mengangkat. Next. Data and Analysis. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat risiko biomekanis dari aktivitas pengangkatan berdasarkan model NIOSH, dengan catatan beban diangkat dari posisi 30 cm di depan tubuh dan diputar kurang lebih 30 derajat untuk dituang ke hopper. Coupling dinilai buruk karena karung tidak memiliki. Next, please. Result and Analysis. Untuk data fatigue dan energy consumption, pengumpulan data dilakukan dengan mengukur detak jantung sebelum dan sesudah aktivitas selama kurang lebih 20 menit untuk mengetahui konsumsi energi dan kelelahan. Rumus estimation konsumsi energi untuk pria yaitu energy consumption dikalikan dengan detak jantung sebelum aktivitas dikurangi detak jantung setelah aktivitas. Dan nilai ini menunjukkan beban kerja hingga berat dengan waktu istirahat ideal kurang lebih 8 menit setelah aktivitas berdasarkan persentase kelelahan. Next, please. Analisis biomechanics and manual handling. Untuk menilai tingkat risiko dari aktivitas pengangkatan manual, kami menggunakan NIOSH lifting equation, yaitu metode ekonomi yang dirancang untuk menentukan batas aman berat beban yang bisa diangkat dalam kondisi kerja tertentu. Yaitu dengan rumus RWL berupa load constant dikalikan dengan horizontal multiplier, dikalikan dengan vertical multiplier, dikalikan dengan distance multiplier, dikalikan dengan asymmetry multiplier, dikalikan frekuensi multiplier, dan terakhir dikalikan dengan coupling multiplier, sehingga dihasilkan 11,11 kg. Next, please. Untuk lifting index, yaitu actual load dibagi dengan RWL, dihasilkan 1,35, di mana kesimpulannya adalah aktivitas pengangkatan karung dengan berat 15 kg secara berulang memiliki risiko biomekanika yang berbahaya, karena lifting index yang dihasilkan lebih besar dari 1. Next, please. Oke, analisis fatigue and energy consumption. Dari hasil pengukuran detak jantung dari data di atas ditemukan bahwa energi consumption sebesar 61,18 kalori. Jika dihitung energi consumption totalnya adalah 122,36 kalori yang dikategorikan sebagai pekerjaan fisik sedang. Aktivitas tergolong berat ke sedang menyebabkan peningkatan denyut jantung signifikan dan membutuhkan waktu istirahat kurang lebih 8 menit agar pemulihan optimal. Next. Kami merancang alat bantu untuk mengurangi berbagai macam risiko dengan mengintegrasikan 3 prinsip antropometri dan beberapa fitur inovatif. Nama produknya adalah Tilting Trolley Hopper. Fungsinya membantu pekerja memindahkan karung ke mesin tanpa perlu mengangkat dan memutar tubuh. Dengan fitur-fitur yaitu tinggi yang disesuaikan dengan tinggi pinggang rata-rata, yaitu 95 cm, dengan handle yang lebar sesuai dengan rentang tangan, dan sudut kemiringan 30 derajat untuk memudahkan penuangan. Next. Beberapa prinsip antropometri yang kami gunakan. Pertama, ukuran minimum maksimum disesuaikan dengan tinggi badan dan jangkauan lengan pekerja. Kedua, jangkauan kerja optimal agar area kerja berada dalam zona reach nyaman. Ketiga, distribusi normal. 95% digunakan untuk dimensi ekstrim yaitu rentang tangan dan 5% untuk dimensi rendah yaitu tinggi minimal. Inovasi dalam alat ini berupa tuas pengunci miring otomatis, bantalan anti getar untuk kenyamanan saat mendorong, dan roda karet besar agar mudah bergerak di area produksi. Next. Oleh Kak Roy, silakan. Result and analysis. Dari apa yang sudah kita praktikkan, aktivitas mengangkat karung
seberat 15 kg selama 20 menit dengan frekuensi 6 kali per menit, termasuk kategori yang berbahaya karena lifting index-nya mencapai 1,35 atau lebih dari 1. Kedua, detak jantung meningkat tajam menunjukkan beban kerja tergolong sedang hingga berat dengan konsumsi energi yang signifikan. Dengan merancang alat bantu ergonomis berbasis antropometri, risiko dapat diturunkan dan efisiensi kerja menjadi meningkat. Berikut adalah gambaran dari alat bantu kami yang kami beri nama tilting trolley hopper. Di alat bantu ini kita memberikan 3 inovasi yang kita angkat, yaitu yang pertama adalah automatic tilting lock atau pengunci kemiringan otomatis yang bertujuan untuk mencegah hopper atau kotak buat pengangkut itu miring secara tidak sengaja atau miring secara tiba-tiba. Yang kedua, ada anti vibration padding atau bantalan anti getar yang memberikan kenyamanan bekerja saat mendorong troli ketika melewati bidang yang tidak rata. Yang ketiga adalah roda karet besar. Roda karet besar ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya slip ketika kita melewati bidang yang licin, dan gesekan yang ditimbulkan oleh roda juga dapat mengurangi kecepatan ketika troli itu berada melewati bidang yang miring. Next. Setelah kita melakukan percobaan di final project kita ini, kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama adalah dari aspek biomechanics, hasil perhitungan dari National Institute for Occupational Safety and Health menunjukkan bahwa lifting index aktivitas bernilai 1,35 atau lebih dari 1, yang berarti aktivitas tersebut termasuk dalam kategori yang berbahaya. Faktor risiko meningkat dikarenakan beban yang diangkat cukup berat, yaitu sebesar 15 kg, dan posisi pengangkatan yang membungkuk dan memerlukan memutar tubuh sampai 30 derajat, sehingga kualitas kopling termasuk buruk. Yang kedua, dari aspek fatigue and energy consumption, terjadi peningkatan detak jantung sebesar kurang lebih 46 beats per menit setelah melakukan aktivitas, mengindikasikan beban kerja tergolong berat, tergolong sedang hingga berat, dan aktivitas ini membutuhkan waktu istirahat minimal 8 menit agar pekerja dapat pulih secara optimal. Yang ketiga, dari aspek antropometri, data pekerja menunjukkan bahwa area kerja dan alat bantu saat ini belum menyesuaikan dengan tinggi pinggang rata-rata dan jangkauan kerja optimal. Hal ini menyebabkan postur tidak ergonomis dan meningkatkan risiko cedera otot. Yang keempat, berdasarkan dari hasil analisa data tersebut, dirancanglah alat bantu yang diberi nama tilting trolley hopper yang mempertimbangkan 3 prinsip antropometri. Yang pertama, ukuran berdasarkan 5-95 persentil, yaitu bisa mencakup rata-rata 95 orang yang memiliki lengan lebih pendek dan hanya 5 orang yang memiliki rentang lengan yang panjang. Dan dimensi rendah yang mengikuti kebanyakan orang bertumbuh rendah sehingga kita ambil tinggi dari troli tersebut di 95 cm. Yang kedua, jangkauan kerja dalam zona nyaman. Yang ketiga, dimensi alat disesuaikan dengan tinggi pinggang dan rentang lengan pengguna. Alat ini juga dilengkapi dengan fitur tuas pengunci otomatis, roda besar, dan bantalan anti getar. Semua itu dirancang untuk mengurangi beban fisik, resiko cedera, dan bisa meningkatkan efisiensi dalam bekerja. Next. Saran yang bisa kita angkat yaitu setiap perusahaan disarankan menerapkan alat bantu ini sebagai bagian dari sistem kerja untuk mengurangi beban pengangkutan manual secara langsung. Dengan adanya alat ini, pekerja bisa mengangkut dengan jarak yang jauh tanpa terjadi risiko cedera otot, dikarenakan alat bantu ini hanya didorong bukan diangkat, dan tanpa perlu kita itu membungkuk atau memutar badan. Yang kedua, pelatihan postur kerja ergonomis perlu diberikan secara berkala agar semua pekerja memahami cara kerja yang aman dalam menangani beban, apalagi beban berat yang sering yang dilakukan secara terus-menerus, itu sangat berbahaya untuk postur kita.
Yang ketiga, perlu dilakukan pengukuran lanjutan sehingga yang ketiga perlu dilakukan pengukuran lanjutan secara periodik terhadap data antropometri dan beban kerja. Hal ini dilakukan untuk penyesuaian desain alat maupun sistem kerja berdasarkan perubahan kondisi bekerja. Yang terakhir, evaluasi ergonomi sebaiknya menjadi bagian rutin dari kegiatan observasi K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya pada divisi yang berhubungan dengan beban fisik yang tinggi. Sekian kami dari kelompok 8, final project yang bisa kami sampaikan. Ada kurangnya kami mohon maaf. Untuk Bapak atau Ibu dosen, kami mohon masukan dan arahannya. Kami akhiri, selamat malam.